Oke guys, selamat malam, apa kabar semuanya dari manapun Anda berada. Selamat bergabung kembali di dalam acara bersama-sama dengan OTG Fat Loss System, baik Anda yang bergabung dalam program Body Burn Fortified maupun Edgelog TR90. Teman sekalian, selama ini kita mengetahui bahwa kedua program memberikan hasil kami kendala dalam bentar ya. Oke, saya mengalami kendala dengan internet koneksi sebentar teman sekalian, minta maaf. Oke, kembali lagi hasil-hasil yang luar biasa didapatkan dari OTG Fat Loss System dimanapun, program apapun, paket apapun yang Anda putuskan untuk sudah ambil. Tapi teman sekalian, kita mengetahui bahwa ada teman-teman kita yang mengalami permasalahan di dalam mengikuti program fat loss maupun weight loss ini. Dan rata-rata problem itu paling banyak dialami oleh para wanita. Dan kalau banyak kita bicara, omong-omong, ternyata para wanita memang makhluk yang sangat aneh, bukan aneh, yang sangat complicated, rumit teman sekalian, baik dalam segi hormonal yang seringkali membuat mereka mengalami penurunan berat badan itu lebih bermasalah dibandingkan bagi para pria. Jadi teman sekalian, kalau Anda adalah para pria, pastikan Anda tidak mengalami kendala apapun, karena terus terang para wanita yang sudah sulit pun mendapatkan hasil untuk penurunan berat badan mereka kalau mereka berhasil dengan baik, apalagi yang para pria. Oke, nah tapi pada malam hari ini kita akan bicara secara khusus mengapa, apa sih salah satu penyebab utama para wanita ini mengalami kesulitan dalam hal penurunan berat badan mereka. Karena program yang kita miliki adalah program yang terbaik yang pernah ada. Produk yang kita miliki adalah produk dengan teknologi yang terbaik yang pernah ada. Sehingga ada hanya satu variabel, yaitu para pelakunya. Nah, di sini kita nggak akan melakukan yang namanya blaming game atau menyalahkan. Jangan-jangan makanmu kurang bagus, kurang ketat, atau meskipun itu mungkin, atau mungkin jangan kamu kurang olahraga dan lain macam sebagainya, meskipun itu mungkin. Tapi ada satu faktor yang seringkali sulit sekali untuk bisa dilawan dengan hanya sekedar menggunakan supplementation maupun program Body Burn Fortified dan TR90. Untuk itu teman sekalian, saya bukan ahlinya mengenai hormon kewanitaan, tapi saya mengundang seorang teman baik dan seorang pebisnis dan seorang dokter yang sangat-sangat saya hormati dan kagumi karena pengalamannya yang begitu luar biasa. Dia adalah seorang dokter certified nutritionist dan juga functional medicine doctor. Untuk itu teman sekalian, Dr. Genti Anissa Putro akan membantu untuk menjelaskan apa sih yang namanya hypothyroidism, yaitu bagaimana yang namanya hormon tiroid kalau kelenjarnya diproduksi dalam jumlah yang agak rendah, itu apa efeknya terhadap para wanita, baik itu dalam segi mungkin penurunan berat badan yang mungkin sedikit lebih sulit, maupun mungkin ada kondisi-kondisi kesehatan lain yang mungkin perlu diperhatikan. Dan seringkali teman sekalian, supplementation doang nggak selalu menyelesaikan masalah. Kalau ada teman-teman yang mungkin mendapatkan hasil hanya sekedar dengan supplementation, mungkin ada kondisi-kondisi khusus yang mungkin kita perlu ketahui terlebih dahulu. Teman sekalian, pokoknya malam hari ini materi yang Anda pelajari dari Dr. Genti Anissa Putro, boleh dok dinyalakan kamera dan juga mic-nya, adalah materi yang akan membantu Anda untuk meningkatkan hasil apapun yang Anda ingin raih. Dr. Genti, selamat malam. Apa kabar? You look very, very good. You look very happy, very healthy. Thank you. Terima kasih banyak. Ini luar biasa ya. Saya excited juga happy untuk bisa sharing bersama Pak Roni dan juga teman-teman semua, baik klien, pemakai fat loss program dan juga mungkin para leader yang menggunakan program ini dan mau belajar bersama.
Thank you, Moto Dok. kita sebenarnya bukan siapa yang lebih tahu, tapi sebenarnya karena dengan sharing ini semua sama-sama belajar. Dan bahkan dalam proses sharing ini pun saya banyak belajar dan juga banyak melakukan review, ya membaca, dan ini memang salah satu kunci kehidupan kita harus dynamic, nggak pernah stagnan, nggak pernah diem, harus belajar terus. Mungkin itu kali ya Pak Roni. Yuk. Benar sekali, benar sekali. Nah, ini sesuatu yang cukup aneh sekali, Dok, karena pada saat di bulan Maret sejak PSBB tersebut, saya pikir yang namanya program fat loss ini nggak akan banyak orang yang mau spend money, mengeluarkan duit mereka karena mereka pikir, oke, ini kalau lagi seret nih ekonomi harus benar-benar diatur sehingga yang namanya penurunan berat badan nanti itu urutan yang kesekian, mungkin yang ke-10. Jadi mereka mau jaga-jaga uangnya jangan sampai dibelanjakan untuk yang program-program seperti ini. Tapi yang saya perhatikan ternyata habis Maret, April, Mei, memasuki bulan Juni itu ternyata orang-orang yang ya apa namanya manusia ya akhirnya mereka mulai nggak tahan, perut mulai gendut, badan mulai nggak enak, tidur mulai terganggu, sehingga akhirnya tiba-tiba ini influx yang luar biasa sekali. Orang-orang semakin banyak yang menyadari bahwa ternyata kerja di rumah pun bukan berarti semakin bertambah sehat atau bertambah kurus. Tapi problem kegemukan ini menjadi masalah bagi banyak orang. Dan saya paham sekali Dr. Gendy sangat memiliki passion yang luar biasa, apalagi mengetahui bahwa dalam kegemukan banyak sekali pasien-pasien orang-orang itu yang berusaha mengatasinya dengan cara yang salah. Baik itu mungkin kan dengan pakai obat-obatan yang salah, dengan metode yang salah, suntik sana, suntik sini, sedot lemak. Dan Dr. Gendy adalah salah satu orang yang sangat mempelajari bahwa ada cara-cara lain yang jauh lebih sehat. Dan selama mungkin 3-5 tahun, 7 tahun terakhir mungkin, saya melihat Dr. Gendy memiliki begitu banyak pasien, begitu banyak klien yang mendapatkan hasil yang luar biasa. Tapi kita juga menemukan adanya para wanita yang mengalami kesulitan untuk penurunan berat badan mereka. Dan akhirnya setelah diteliti, setelah diselidiki, ternyata mereka memiliki problem dengan yang namanya hypothyroidism. Boleh nggak Dok dibantu sedikit, apa sih itu caranya mengenali, tanda-tandanya apa, dan kenapa kok itu bisa menjadi salah satu penyebab yang mana program dan produk yang udah baik ini susah tetap menurunkan berat badan. Boleh nggak dibantu Dok? Oke, aku bisa pakai slide-ku sedikit, nggak apa-apa ya, biar meng-guide kita semua. Nanti Pak Boleh, Roni silakan di-share aja Dok. sambil ikut nanya-nanya sedikit sama-sama kita semua ya. Jadi di sini mungkin juga ada banyak para dokter, dan saya ingin sharing dan bercerita tentang isu yang kita bahas hari ini. Udah nyampe masuk ya semua ya? Udah masuk. Nah, bicara tentang thyroid atau hipothyroid, benar ya, saya membenarkan statement Pak Roni bahwa di masa pandemi ini justru banyak sekali isu-isu yang harus kita atasi, terutama masalah obesitas ya. Dan program fat loss ini banyak sekali diinginkan oleh banyak orang, tetapi ternyata ada beberapa case yang tidak gampang deal dengan fat loss program. Ternyata waktu ditelusuri dan dilihat kenapa sulit, ternyata masalah hormon isu ini yang menjadi masalah besar bagi kita semua. Dan hari ini pas banget kebetulan kita membahas tentang hormon thyroid yang lebih spesifik, kita bicara tentang hipotiroid. Nah, teman-teman, kalau mau bicara tentang hormon itu penting sekali di dalam tubuh kita. Kita bicara kalau kita mengenal yang namanya hormon, banyak jenis hormon, tetapi intinya dari setiap hormon yang ada yang namanya estrogen, progesteron, testosteron, itu jenis-jenis hormon. Dan di dalam perkembangannya pada saat manusia bertambah usia dengan pola diet yang keliru, kebanyakan dari kita, para wanita maupun para pria, akhirnya end up dengan terjadinya yang namanya imbalancing hormonal atau hormon yang tidak terjadi balance. Nah, ketidakbalansingan hormon, misalnya nih pada para wanita, tiba-tiba pada saat dia sudah mulai berusia, terjadi yang namanya estrogennya meningkat, progesteronnya menurun, bahkan untuk laki-laki terjadi low testosteron ya hormonnya. Ini hal-hal yang membuat dari imbalancing hormonal issue, membuat masalah-masalah yang menjadikan yang namanya domino reaction. Nah, dari kesemua hormon itu ada juga hormon yang kita perlu kenali yang namanya thyroid hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid
ada di daerah sekitar leher depan, bentuknya seperti kupu-kupu, dan kelenjar tiroid ini dia juga memproduksi yang namanya hormon tiroid ini. Nah, teman-teman melihat bahwa isu dari yang namanya, kita spesifiknya kita nggak bicara estrogen, kita nggak bicara progesteron, karena itu sebenarnya minor hormon, hormon minor. Hormon itu penting banget, tapi hormon itu a bit complicated, tapi hormon itu sangat-sangat jangan di-ignore. Ya. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang hormon tiroid. Dari semua hormon yang tadi saya jelaskan, kalau satu hal yang teman-teman harus pay attention dalam kesehatan kalian berhubungan dengan hormon adalah tiroid. Tiroid hormon adalah hormon yang tidak bisa diabaikan, isu yang harus diseriuskan di dalam setiap elemen kesehatan kita. Karena kalau kita tidak memperhatikan masalah hormon tiroid kita, itu akan menjadi domino reaction bagi setiap kondisi kesehatan kita. Mengapa segitu pentingnya tiroid hormon? Karena kalau kita bicara tiroid hormon ini, dia akan memiliki fungsi yang banyak. Fungsi dari tiroid hormon ini dia meregulasi atau dia mengontrol banyak sekali sistem tubuh kita. Pertama, dia meregulasi sistem pembakaran kalori dalam tubuh. Dia meregulasi sistem pencernaan, meregulasi sistem jantung, meregulasi sistem persyarafan. Banyak banget nih kalau saya bilang, saya juga sambil baca ya, saya punya perimbuan-perimbuan ini. Jadi regulasi atau kontrol yang dilakukan hormon tiroid terhadap tubuh kita banyak sekali. Nah, hubungannya apa antara tiroid hormon dengan fat loss? Salah satu yang harus kita pahami bahwa tiroid ini atau fungsi hormon tiroid yaitu membantu metabolisme atau pembakaran di dalam tubuh kita. Itu penting banget. Nah, yang related dengan kita ini yaitu tadi ya, dia membantu regulasi metabolisme dan juga pembakaran. Nah, kalau kita tahu itu fungsinya, ada yang kondisi yang namanya hipertiroid atau ada kondisi yang namanya hipotiroid. Hipertiroid di mana produksi hormon tiroksinnya berlebih, salah satu kondisinya mungkin kita bisa bilang hipertiroid atau Hashimoto disease ya, tapi juga bisa dalam kondisi underaktif ya, underaktif produktif dari si hormon tiroid itu dikondisikan dengan namanya hipotiroid. Jadi pengurangan produksi hormon tiroid di dalam tubuh kita namanya hipotiroid. Tadi udah jelas ya, jadi fungsinya apa, kemudian jenis kondisinya, kalau terlalu berlebih diproduksi jadi over, terlalu kurang diproduksi juga jadi nggak malfungsi. Itulah sebabnya kita harus memiliki balancing di sini. Nah, hubungannya yang hari ini tentang fat loss, atau banyak sekali orang yang ingin menurunkan berat badan, tetapi kok sulit, ternyata banyak sekali ditelusuri, dicek hormon profilnya, ternyata dia bermasalah dengan thyroid issue, dan kita lebih spesifik mengalami yang namanya hipotiroid. Banyak banget loh wanita, banyak sekali orang yang mengalami, most women mengalami isu hipotiroidism ini. Apa sih gejala dari hipotiroidism? Ya, banyak teman-teman bisa lihat ya, ada banyak. Salah satunya nih cepat capek, pelupa, brain foggy, konstipasi, kulit yang kering. Ya, itu masalah-masalah dari tiroid. Apalagi ya, berat badan yang susah turun, bertambahnya berat badan gampang dan turunnya susah. Ini adalah salah satu gejala dari hipotiroid, teman-teman. Dan kalau banyak orang mengatakan, banyak banget ya gejalanya. Mungkin ada yang ketinggalan nggak ya? Saya lihat lagi ada gejalanya nggak? Oh ya, benar tuh. Brain foggy, weight gain, dry skin, konstipasi, low mood, tidak bisa tidur, menstruasi yang berkepanjangan dan irregular menstruasi, fatigue, cepat lelah, cepat sensitif dengan udara dingin, kemudian rambut kering, itu banyak banget tuh, banyak banget. Nah, tidak perlu harus memiliki semua gejala-gejala ini baru kita bisa mendiagnosa diri kita bahwa kita hipotiroid. Hanya 2 atau 3 dari sekian gejala ini kita bisa mengkategorikan, wow, saya ini kayaknya masuk golongan hipotiroid. Nah, hipotiroid sendiri bisa ada dalam gejala yang namanya mild hypothyroidism, tapi juga yang bisa dibilang persisten atau dia memang sudah fix hipotiroid. Kalau saya sendiri pribadi, jujur saya juga ada dalam kondisi yang namanya hipotiroid, ya, tetapi saya mengalami yang namanya mild hipotiroid, ya. Dan pada saat mild hipotiroid ini, bagaimana mengkoreksinya? Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk bisa mengkoreksi hipotiroid issue ini, sehingga isu weight gain-nya tadi bisa lebih mudah
turun berat badan, dan juga kata kuncinya untuk fat loss issue ini yaitu apa? Dengan kita memperbaiki hipotiroidism kondisi, berat badan kita atau obesitas bisa lebih diatasi dan metabolisme tubuh kita lebih diperbaiki. Nah, saya bercerita ya. Jadi kalau bicara metabolisme tubuh kita, kata kuncinya apa? Mitokondria, guys. Mitokondria itu dapur sel. Ya, jadi kalau orang-orang yang memiliki masalah hipotiroid, sebenarnya kemampuan mitokondria dalam sel tubuh dia memiliki malfunction atau memiliki fungsi yang tidak maksimal untuk terjadinya pembakaran ya atau dapur selnya tidak maksimal fungsinya. That's why kita harus mengerti bahwa mitokondria, tiroid ini apa hubungannya, dan fat loss ini semua related, semua bersama-sama. So malam hari ini sedikit slide saya, teman-teman bisa melihat ini. Nah, sebelah kanan slide ini, hal-hal apa yang bisa menyebabkan atau mempengaruhi seseorang sehingga terjadi kondisi yang namanya hipotiroidism. Banyak, stres yang berkepanjangan, ya, obat-obatan ini juga mempengaruhi, obat hormon, obat antibiotik yang berkepanjangan, kemudian makan makanan junk food, pestisida, toksin yang banyak sekali ke tubuh kita, ini secara overtime mempengaruhi kerja dari hormon tiroid kita, terutama underactive thyroid atau hypothyroidism. Oke, paham ya? Tetapi dari semua itu, kalau saya bisa bilang, yang sangat mempengaruhi hipotiroidnya terutama di wanita, ada dua hal. Teman-teman boleh catat. Consuming sugar yang terlalu banyak dan tidak cukup mengkonsumsi healthy fat diet. Ini adalah dua isu yang banyak membuat para wanita terutama mengalami hipotiroidism di samping semua masalah yang ada di sebelah kanan slide saya. So kalau teman-teman bisa melihat ini, oke, itu harus dikurangin karena ini merupakan faktor-faktor yang memperberat kerja tiroid Anda sehingga akhirnya terjadi hipotiroidism. Tetapi dari dua hal itu yang menyebabkan overtime adalah sugar consumption yang too much dan juga salah satunya healthy fat diet yang kurang. Mengapa? Karena ujung-ujungnya mengapa sugar yang menjadi culprit atau menjadi penyebab inflamasi. Sugar itu the most enemy. Zaman dulu orang bilang fat adalah the most enemy kita. Enggak, saat ini yang paling menjadi musuh adalah gula dan gula dan gula. So, sekarang mungkin kita bahas sedikit ya, sambil nanti ada pertanyaan mungkin dari Pak Roni dan juga teman-teman kita discuss ya, supaya pola berpikirnya langsung step by step, saya kasih frame berpikirnya buat teman-teman semua. So kalau semua orang sudah bisa mengenal bahwa mungkin dari gejala-gejala hipotiroid tadi saya ada 2 atau 3-nya, wow, saya ada dalam kandidat seperti itu, apa caranya untuk bisa kita keluar dari situasi seperti itu? Pasti cari solusinya dong. Apakah fat loss program kita menjadi salah satu solusi? Bisa yes, bisa tidak. Mengapa? Karena memang untuk mendapatkan akurasi diagnosa hipotiroid atau hipertiroid, bukan hanya dari gejala, walaupun gejalanya udah langsung ketahuan ya, 80-90% bisa langsung tahu dia hipotiroid tanpa harus mengetes lab laboratorium. Tapi kalau mau lebih akuratnya, silakan cek di lab. Tapi nggak usah terlalu percaya bahwa enggak, aku nggak hipotiroid karena di hasil labnya itu bagus banget, itu hasil TSH aku, T3, T4 aku semua baik. In fact teman-teman, dalam dunia lab mungkin ada beberapa ahli patologi klinik, angka-angka normal bagi hormon tiroid tidak bisa dipakai sebagai alasan buat kita normal tiroidnya. Karena ada beberapa angka dari secara natural nutrition dan functional medicine, angka yang normal itu yang dipakai oleh angka lab harus di atas 15-25% di atas angka normal yang lab-lab pada umumnya ada, angka itulah yang di atas itu yang bisa kita bilang normal. Sehingga ternyata nih, waktu kita lihat lab normal, sebenarnya itu nggak normal. Makanya banyak sekali misdiagnostik dari para dokter, kok katanya gue normal-normal aja tiroidnya. Karena pada saat pemeriksaan lab, mereka melihat hanya angka itu, padahal dalam dunia nutrisi yang advance saat ini, itu sudah dikatakan sebagai low thyroid, teman-teman. So, apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan itu mencari solusinya. Apa yang menjadi solusi saat ini? Hanya beberapa hal yang sederhana. Sebelum kita bicara tentang fat loss program, kita punya BB45, kita punya TR nanti saya bahas di bagian suplemennya. Tapi pertama, yaitu diet.
Diet itu bukan kita nggak makan ya. Diet itu artinya the way we eat atau pola makannya itu namanya dietary atau diet. Diet yang seperti apa sih yang harus di-pursue untuk kondisi-kondisi hipotiroid ini? Yang pertama tentunya bicara tentang hipotiroid karena dia meregulasi pencernaan, dia meregulasi sistem saraf, dia meregulasi atau mengontrol metabolisme tubuh. Kita tahu bahwa akarnya ini ada juga salah satunya di pencernaan. So, makanya saya selalu menggaungkan yang namanya milikilah kesehatan pencernaan, yaitu probiotik, ya, yogurt, sayur-sayur yang berhubungan dengan memperbaiki flora normal di dalam gut, di dalam usus kita. Salah satunya nih teman-teman bisa catat asparagus, itu bagus banget. Makanan-makanan sayur-sayuran yang mengandung zinc, selenium, dan magnesium. Sayur-sayur seperti bayam, spinach, asparagus, it's very good buat membantu hipotiroid kita. Iodine atau yodium itu sangat-sangat penting ya dikonsumsi oleh kita. Di mana ambilnya? Di nuts ya, seperti almond, seperti walnut, teman-teman bisa konsumsi, dan juga sayur-sayuran yang banyak. Bagaimana dengan sayur-sayur yang sifatnya cruciferous vegetable seperti brokoli, kemudian daun kale atau daun pepaya, kemudian Brussels sprout ya, kalau teman-teman bisa kenal, daun kale mungkin tahu, ini adalah sayur-sayuran yang sangat bagus, tetapi karena sulit dicerna di dalam tubuh kita, akan baiknya di steam atau diproses sedikit lebih baik, lebih panjang, sehingga dicerna lebih baik dalam tubuh kita. Ya, itu intinya kalau bicara tentang diet. Dan satu lagi pendekatan diet yang mungkin nanti kita bahas, tidak disarankan melakukan yang namanya low calorie diet. Ingat teman-teman bahwa orang-orang yang memiliki masalah hipotiroid ini, mereka sudah bermasalah di dalam metabolisme. Jadi kalau kita berikan lagi yang namanya low calorie diet, itu semakin memperlambat proses metabolisme dalam tubuh, semakin sulit. Jadi low calorie diet ini tidak selalu menjadi solusi, terutama bagi orang hipotiroid, bahkan harus dihindari. Yang sangat direkomendasikan justru pola diet yang kita sedang lakukan, yang namanya intermittent fasting. Nah, Pak Roni mungkin bisa langsung buka diskusinya dari hal ini, karena solusi ini yang akan kita bahas nih, Pak. Tentang IF-nya, tentang no calorie diet, intermittent fasting yang ada, kita bahas dulu satu-satu, baru kita bahas ke suplemennya nih, Pak. Tentang IF atau intermittent fasting ini adalah salah satu konsep diet approach yang menurut saya bukan hanya efektif bukan buat fat loss, efektif buat thyroid issue, tapi efektif buat cancer patient, buat semua. Saya melakukan itu, saya udah terbiasa nggak makan pagi tuh dari tahun 2000. That's why berat badan saya dari 75 kilo, stable di 54. Dengan pandemi ini saya turun 51-52, visceral fat saya terakhir 3, sekarang 2, dan you guys mungkin bisa lihat saya ya, nggak apa-apa ya, saya sangat lean sekali, dan ini saya juga lihat ya, ada ototnya, karena semakin, saya udah usia 50 ya guys, 50 tahun dengan memiliki otot di sini, ini harus dipertahankan, karena otot kita adalah produksi yang paling penting. Mau ngebakar apapun, kalau kita nggak punya otot yang baik, gimana caranya kita mau ngebakar? We cannot do that. So, Dok, boleh nggak? Jadi kayaknya pemirsa, teman-teman di sini masih agak bingung. Mereka tuh susah bedain antara yang namanya diet rendah kalori. Mereka berpikir bahwa yang namanya intermittent fasting, body burn 45, atau intermittent fasting dengan TR90 itu adalah yang namanya diet rendah kalori. Padahal itu sangat berbeda sekali. Yang namanya diet rendah kalori adalah pola makan yang mana semua makanan itu dikit-dikit, mereka makannya sedikit mungkin. Tujuannya adalah agar menurunkan berat badan dengan makan lebih sedikit. Padahal yang namanya intermittent fasting itu bicara mengenai jendela makannya yang disedikitkan. Jadi bukannya makan, kalau kita makan bebas 16 jam bisa makan pagi snack, siang snack, malam snack. Itu yang membuat hormon insulinnya yang membuat penumbuhan lemak menjadi lebih banyak. Dengan melakukan jendela makan yang seringkali dianjurkan baik untuk klien body burn 45 maupun TR90, itu mempersempit agar kalau makan ya jangan 16 jam,
tapi disempitin jadi 18 jam. Tapi makannya ya makan yang kenyang, jangan yang kalorinya terlalu sedikit. Gitu Dok ya, kurang lebih Dok ya? Setuju Pak. Saya nggak bisa mengatakan apapun, it is so true. That's why kita harus fokus kepada hal yang mungkin 8 jam makan, jadi bukan dibatasi kalorinya, tetapi yang kita harus fokus dalam 8 jam makan ini, kalorinya tidak diatur, tetapi memang harus fokus ke hal-hal tertentu. Healthy fat yang harus difokuskan, ya. Kemudian sugar intake yang harus dilihat. Jadi less sugar atau hampir kalau bisa nggak banyak gula yang ada di situ, dan juga fokus kepada fat yang baik, bukan kalori yang rendah. Itu yang paling penting yang kita lihat di dalam 8 jam jendela makan. Dan itu yang saya kerjakan. Saya makan alpukat, saya makan kelapa, saya makan makanan-makanan yang memang tidak banyak sugarnya, tapi kalorinya saya nggak batasin di situ. Dan itu yang sebenarnya kuncinya di sini. Ya, dan ini sebuah observasi, Nurgendi. Saya nggak tahu apakah valid apa enggak observasinya. Tapi saya ngeliat bahwa mungkin 20 tahun yang lalu yang namanya penyakit-penyakit yang aneh-aneh seperti ini di Indonesia nggak terlalu banyak. Tapi saya paham sekali bahwa di Amerika dan Eropa penyakit-penyakit seperti ini sudah cukup banyak. Dan semakin banyaknya makanan dan minuman yang kita copy, yang kita bawa masuk ke Indonesia, versi asingnya ada di Indonesia, terus versi Indonesia yang ngopi versi asing tersebut juga semakin banyak. Termasuk juga dengan metode obat-obatan farmasi yang ada di luar negeri pun juga dijual di Indonesia juga. Sehingga penyakit yang dulunya di Indonesia sangat jumlahnya sedikit itu dan banyak di luar negeri, sekarang mulai banyak juga di Indonesia. Jadi ini kayak apakah observasi saya itu cukup valid, Dok? Benar banget, sangat valid. Teman-teman, contoh ya, yang mempengaruhi kerja hormon tiroid ini jadi berantakan, sebenarnya itu salah satunya penggunaan obat-obatan yang sembarangan, menggunakan antibiotik yang berkepanjangan, kemudian banyak sekali terekspos dengan makanan-makanan yang junk food style, kemudian makan makanan yang banyak mengandung pestisida. Jadi toksin atau racun yang ada di dalam tubuh kita tidak sanggup dikeluarkan atau di-remove oleh sel ini, sehingga akhirnya yang terkompromi adalah hormon si tiroidnya itu sendiri yang mengkompromiskan dirinya, atau dia akhirnya mengorbankan dirinya, akhirnya dia tidak balance. That's why kita tahu bahwa kalau kita punya lifestyle tidak benar, dan mau program apapun, TR90, BB45 ini hanya sebuah program. Tapi di balik program ini, sebenarnya kita mengajarkan klien dan para leader untuk memiliki healthy, active lifestyle untuk long term. Dan salah satu benefit dari healthy active lifestyle yaitu memiliki thyroid function yang baik. Kalau kita punya thyroid hormon yang baik dan bisa diperbaiki, metabolisme tubuh kita semakin baik, proses aging diperlambat, mitokondria fungsinya bagus, keren semuanya, semua panjang umur dan sehat. Itu sebenarnya penting. Nah, that's why ini mimpi saya loh. Mimpi saya usia 60 tahun, 70 tahun, badan saya nggak bisa lebih dari 52-53. Dan body age saya harus 33 tahun. Dan apakah itu bisa? Harus bisa. The way we eat ini loh, control, dietnya kita. Ini harus penting banget. So, mungkin itu kali ya Pak ya, bicara tentang, ya kita mungkin udah hampir selesai. Ya, true, benar banget. Dan ini cukup menarik sekali. Dan kenapa kok permasalahan dengan rendahnya produksi thyroid ini lebih banyak dialami oleh para wanita lebih daripada para pria? Apakah memang karena kompleksnya hormon wanita? Ya, karena wanita itu memang lebih kompleks ya, berbicara tentang hormon, dia juga melahirkan, ya ada namanya proses menopause ya. Itu sebabnya wanita tuh tendensi lebih sensitif dan lebih memiliki banyak isu hormon dibandingkan para pria, tetapi tidak memungkinkan bahwa saat-saat ini juga banyak para pria yang bermasalah dengan hormon balance juga. Ya, yes, ya, benar sekali. Saat ini. Ya. Jadi kalau saya lihat bahwa memang programnya itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga memperbaiki, karena pada saat kita terbiasa makan selama 16 jam, terus dipendekin jam makannya, jendela makannya jadi 8 jam, itu mau nggak mau akan membuat liver kita beristirahat 8 jam lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Benar Dok ya? Betul, dan di mana pada saat liver itu beristirahat, liver melakukan proses yang namanya detoksifikasi.
Nah, pada saat liver itu beristirahat juga, liver juga akan menghasilkan salah satu master antioksidan di dalam liver yang bernama glutathione atau glutathione. Glutathione itu jangan berharap akan ada dari suplemen A, B, C, D, tapi sebenarnya glutathione itu bisa terproduksi alami, naturally dari liver. Dan salah satu caranya yaitu melakukan fasting, sehingga liver itu bisa memproduksi glutathione secara alami. Dan ini banyak orang yang nggak paham. Ya, ya. Dan bagi teman-teman sekalian yang merasa bahwa, aduh, saya terbiasa makan 16 jam, sekarang disuruh cuma makan 8 jam saja, nanti saya terasa lapar, dan terasa laparnya akan menyiksa saya, itu karena kita mengajarkan bahwa, tadi seperti Dr. Rini katakan, sugar itu adalah penyebab biang keroknya, kulprit itu biang keroknya ya, yang benar-benar harus Anda kontrol, kalau bisa mulai dihilangkan di dalam konsumsi harian Anda. Bukannya nggak boleh teman sekalian, tapi benar-benar harus dalam jumlah yang sangat-sangat terkontrol sekali. Apalagi zamannya sekarang, Anda tahu sekali, anak Anda akan banyak yang beli minuman kopi yang manis, teh yang manis, ada cashback-nya, bisa dapat reward point, dan promosinya banyak. Itu sangat-sangat mengencourage mereka untuk menggunakannya. Dan nanti efek negatifnya akan mereka rasakan di kemudian hari. Nah, Dok, tadi kalau saya boleh tahu dengan kata lain, selain memang dalam program Body Burn 45 maupun TNNT itu supplementation memang sudah disiapkan. Mungkin dalam Body Burn 45 bisa ditambahkan dengan supplementation yang namanya Life Pack karena ada minerals dan juga itu yang sangat diperlukan sekali bagi mereka yang memang membutuhkan untuk terutama yang mengalami permasalahan hypothyroid. Tapi yang kedua dokter mention mengenai mitokondria juga. Apakah dengan memberikan supplementation yang namanya H-Lock R-Square yang bekerja khusus di mitokondria tersebut, itu juga bisa membantu dikit banyak program penurunan berat badan mereka yang memang bermasalah dengan thyroidnya ini? Ya, terutama untuk orang-orang yang masalah dengan thyroid issue, saya menyarankan selain TR90, mereka juga diberikan mitokondria produk, yaitu R-Square dalam hal ini. Mengapa? Dengan mitokondrianya dibenarkan, atau ya itu butuh waktu, nggak bisa langsung instan, tapi dengan memberikan mitokondria produk, perlahan-lahan power cell-nya mulai bekerja dengan lebih baik, sehingga akan ada yang namanya domino reaction dengan fungsi tiroid yang lebih baik, terjadi metabolisme yang lebih baik, pembakaran jauh lebih baik, dan ini sebenarnya menjadi target goal dari orang-orang yang mengalami hipotiroid. Itu sebabnya ada banyak orang yang juga mengalami masalah hipotiroid, tapi secara mild, kemudian dia dikoreksi dengan R-Square. Beberapa klien saya waktu TR90 ada hipotiroid, dikasih lagi R-Square, bagus banget hasilnya. Bagus banget hasilnya. Bagus banget hasilnya. Ya. Saya berkali-kali mendengarkan dan banyak orang bertanya kepada saya, Pak, apakah mending TR90 itu digabungkan dengan SR-Square ya? Karena saya dengar ada orang-orang yang hasilnya luar biasa pada saat menggabungkan TR90 dengan R-Square tersebut. Dan jawaban saya adalah, well, benar jawabannya tergantung. Ada orang-orang yang TR90 tanpa R-Square pun juga hasilnya luar biasa. Tapi ada juga orang-orang yang terbantu juga karena mitokondria ada di hampir seluruh sel tubuh kita ada. Dan pada saat pembakaran terganggu, ya tentunya hasil dari programnya pasti akan juga terganggu. Untuk kurang lebih. Betul. Betul. Nah, bicara tentang suplemen lagi tadi kan secara diet kita bicara tentang mitokondria produk guys, tetapi juga life pack itu penting sekali. Mengapa? Karena dalam suplementasi beberapa mineral seperti zinc, magnesium, iodine itu adalah mineral-mineral yang bentuknya chelation atau bentuknya chelated yang diikat karena mineral itu sendiri tidak gampang untuk diabsorb dalam tubuh kita. Dia bentuknya rocks, that's why dia harus bentuknya dikelasi atau saling mengikat sehingga dia bisa terabsorb dengan baik. Dan di dalam life pack, semua mineral-mineral yang saya sebutkan tadi yang sangat penting untuk essential thyroid function, terutama hipotiroid ada di dalam life pack. Magnesiumnya, seleniumnya, iodine-nya, itu sangat-sangat penting untuk kita konsumsi. Ya. Bagi teman-teman yang mungkin kurang paham bahwa di dalam life pack itu kan kita ada multi antioksidan, multivitamin, multi mineral. Dan mineral kita yang dalam life pack itu kalau dibandingkan dengan produk-produk yang lain kok kayaknya kecil banget ya. Padahal bukan masalah banyak atau sedikitnya, tapi seperti apa yang dikatakan bahwa kalau di produk lain, karena produk lain itu nggak menggunakan proses chelation, yaitu semacam dibungkus, dikelabui gitu ya, dibungkus dengan proses chelation ini,
karena nggak dilakukan seperti itu, maka penyerapannya menjadi sangat kecil sekali. Dibandingkan produk kita yang memang jumlahnya nggak usah terlalu banyak mineralnya, tapi dengan teknologi yang sedikit lebih canggih, sehingga penyerapannya bisa lebih optimal. Ingat ya misalnya ya, LifePack itu teknologinya benar-benar canggih dibandingkan kebanyakan multivitamin yang ada di luar sana. Bukan cuma sekedar banyak-banyakan lengkap-lengkapan ingredientnya, tapi masalahnya diserap apa enggak. Dan kalau diserap bisa dibuktikan apa enggak. Makanya kita punya yang namanya the biophotonic scanner untuk membuktikan karotenoid, pengukuran, penyerapan karotenoid antioksidan tersebut. Jadi kalau Anda semua adalah orang-orang yang mau yang sudah selesai program, ingin melanjutkan program lagi, LifePack adalah salah satu yang menurut saya sebagai sebuah keharusan, dan juga Edgelog R-Square tersebut. Yeah. Nah, Dok, tadi juga dimention mengenai bahwa satu hal mengenai membantu mitokondria tersebut untuk bisa berfungsi dengan lebih baik. Tapi dokter juga mengatakan mengenai inflamasi dan juga probiotik yang sangat penting sekali. Nah, memang New Skin memiliki produk probiotik yang masih diperjuangkan agar bisa masuk ke Indonesia ini. Namun apa alternatifnya kalau misalnya produk New Skin belum ada untuk probiotik ini? Kira-kira apa yang bisa dicari? Very good question. Jadi di balik probiotik itu yang harus kita lakukan targetnya sebenarnya kesehatan pencernaan ya. Tetapi di balik lagi dari kesehatan pencernaan yang kita mau lihat adalah inflamasi atau peradangan di dalam sel, peradangan di dalam usus, peradangan di dalam seluler tubuh kita ya. Masalah hipotiroid ini juga berhubungan dengan inflamasi ya atau peradangan ini. Peradangan apa contoh kita nggak bicara akut ya, kita nggak bicara akut peradangan, kalau luka ini kita bicara akut ya, yang langsung present, kita bicara chronic inflammation. Chronic inflamasi ini inflamasi yang berjalannya lama prosesnya, dan itu ada di dalam tubuh kita, dan hampir 90% penyakit-penyakit degeneratif itu akarnya ada di dalam chronic inflamasi. Nah sekarang kita tahu bahwa probiotiknya sulit didapatkan di Indonesia ya. Apa alternatif dari probiotik dulu? Kita bisa lihat yogurt, ya, kemudian kita bisa lihat kefir, kita bisa lihat kimchi, kalau teman-teman suka kimchi, kita bisa lihat makanan-makanan yang berhubungan dengan probiotik seperti misalnya asparagus tadi yang udah saya bilang, kemudian sauerkraut itu bisa juga dikonsumsi kalau teman-teman paham kalau di Amerika itu, jadi makanan-makanan yang sifatnya fermentasi itu mengandung banyak probiotik, kombucha misalnya. Ini yang teman-teman bisa lihat, tetapi anti-inflamatori yang lain yang bisa kita konsumsi, ingat nggak? Ada kunyit, kemudian yang paling powerful dari produk kita adalah omega 3 atau marine omega. Omega 3 adalah program lanjutan, atau kalau teman-teman bisa ada budgetnya, silakan konsumsi along the way, terutama untuk hipotiroid issue, tapi mungkin setelah menyelesaikan program fat loss, pastikan teman-teman harus mengkonsumsi produk omega 3 untuk anti-inflamatorinya. Apalagi kita belum punya probiotiknya, kita harus selalu memiliki omega 3 hand in hand untuk bisa membantu mereduce atau mengurangi proses inflamasi itu. Banyak orang ngomong gini, kalau jantung itu karena high kolesterol enggak? Hampir dikatakan yes atau tidak, tapi most likely orang yang mengalami masalah jantung karena apa? Terjadi inflamasi di arteri pembuluh darah arterinya. Dan itu yang harus kita lakukan, yaitu mengkonsumsi massive dose omega 3. Itu mungkin yang bisa saya kasih tentang inflamasi ya. Yes, ya benar sekali. Tadi saya ingin menambahkan sedikit dok, memang kombucha, kefir itu bagus banget. Yogurt is very good, cuman kita perlu berhati-hati sekali pada saat memilih produk-produk itu karena biasanya yang paling sehat itu adalah tanpa gula. Yes, kalau orang-orang mau dijual dan mau make profit, para produsennya itu kalau mau jualan dan mau ada yang beli dan rasanya nggak enak, pasti ya nggak akan diproduksi, nggak bisa make money. Yes. Kenapa probiotik yang banyak gulanya tidak disarankan, guys? Karena gula dicampur dengan bakteri hidup, mati bakteri hidupnya atau koloninya jadi berkurang. Itu sebabnya kalian nggak ada gunanya mengkonsumsi yogurt dengan banyak gula di dalamnya. Jadi itu hanya istilahnya hanya marketing issue di balik itu. Yang paling the best adalah just regular Greek yogurt atau yogurt yang just nggak ada rasanya. Lalu teman-teman boleh tambahin sedikit madu sendiri yang memang pure honey, ataupun kalau enggak, saya nggak terbiasa dengan manis, just konsumsi itu, teman-teman bisa potong sedikit apa, misalnya ada flavor almond, atau apapun yang bisa di-mix,
instead of cari buat sugar. Karena banyak sekali orang bilang, sugar tuh kenapa nggak boleh? Karena dia mematikan jumlah bakteri baik di dalam si yogurt tersebut. Ya, ya. Akhirnya yang kemakan adalah kemakan marketing, benar banget, benar sekali. Oke, jadi dengan kata lain produk memang kedengarannya, waduh, yang namanya hypothyroidism ini dengan rendahnya produksi hormon tiroid ini, akhirnya harus konsumsi tambahan marine omega, harus konsumsi probiotik, harus kalau bisa nambah juga dengan esok R-square dan dipastikan efeknya ada. Ini kok kayaknya udah gitu pun mereka mungkin kalau ikut program harus memiliki extra effort. Usahanya harus sedikit lebih banyak karena memang metabolisme tubuhnya nggak bisa sebagus seperti orang-orang yang memiliki level tiroid yang normal. Dan mereka mungkin akan bertanya, apa nggak mending hormon terapi aja, Dok ya? Ya, hormon terapi itu merupakan salah satu cara yang banyak sekali dilakukan oleh banyak orang, tetapi dari segi functional medicine atau natural nutrition approach, saya harus memberitahu bahwa harus hati-hati juga dengan melakukan yang namanya hormon terapi. Karena dari segi konvensionalnya atau mungkin short term-nya itu terlihat solusinya ada untuk short term. Tetapi untuk long term itu sebenarnya menjadi si malakama atau menjadi pisau bermata dua kembali kepada kita. Isunya tidak akan pernah terselesaikan dengan hanya obat-obatan atau hormon terapi tersebut. Tetapi misalnya kalian memang sudah tes hormon isu, kemudian ada masalahnya dan untuk jangka pendeknya mau mengkonsumsi obat-obatan silahkan pergi kepada dokter tersebut. Tetapi harus ingat itu tidak bisa dipakai untuk long term. Yang harus dikerjakan tanggung jawab kalian tadi, dietnya, pola makannya, lakukan IF-nya. Kalau memang obesitas, try dengan fat loss program, kemudian lakukan work on lifestyle yang baik. Itu jauh lebih baik investasinya dibandingkan hanya menggantungkan diri dari hormon terapi. Ya, oke. Mengenai produk probiotik ini, teman sekalian, kita udah perjuangkan selama hampir 4 tahun dan semoga sebentar lagi, semoga ya tahun 2021 doakan bisa mulai masuk Indonesia. Saat ini pemerintah untuk Badan POM sudah mengatakan bahwa oke, meskipun probiotik kita karena produk bakteri, kultur bakteri ya, itu karena produknya produk bakteri, maka harus di testing khusus di Indonesia, nggak boleh menggunakan hasil laboratorium luar negeri. Jadi terpaksa Newskin nanti kayaknya akan mengikuti, memang Newskin akan selalu mengikuti peraturan pemerintah Indonesia, dan semoga kalau itunya beres, semoga di pertengahan tahun depan itu sudah bisa mulai dijual di Indonesia. Tapi ini merupakan sebuah investasi yang sangat signifikan sekali bagi Newskin, karena kalau sepengetahuan saya, Dok, untuk itu saja Newskin harus keluar duit lebih dari miliaran rupiah untuk dites oleh badan otoritas di Indonesia agar diperbolehkan untuk produknya masuk di Indonesia. Jadi, tapi tetap Newskin akan berusaha melakukan terbaik. Memang kendalanya memang cukup banyak. Dan saya percaya sekali, silakan, Dok. Berbicara tentang probiotik, bahkan produk lokal Indonesia pun saya belum ketemu ada probiotik yang baik yang memang bisa dikonsumsi saat ini di Indonesia. Yang to be honest, saya masih dapatkan dari luar, saya konsumsi itu. Terus banyak sekali ilmu di balik probiotik yang harus kita pahami, tetapi intinya kalau misalnya Newskin bisa memiliki produk ini di Indonesia, kita akan banyak sekali membantu isu-isu bukan hanya pencernaan, tetapi banyak isu kesehatan yang memang akarnya ada di pencernaan ini, teman-teman. Ya, termasuk juga yang saya perhatikan adanya mereka memiliki problem dengan autoimun, bukannya sembuh total tapi kondisinya menjadi lebih baik. Yang memiliki problem dengan GERD juga bukannya sembuh total tapi menjadi lebih baik. Jadi probiotik ini sangat-sangat luar biasa sekali. Dan mungkin bagi teman-teman sekalian yang belum tahu bahwa probiotik itu kan adalah bakteri yang hidup. Jadi banyak perusahaan yang menjual produk-produk tersebut di Indonesia. Tapi masalahnya adalah habis diminum, kena masuk ke dalam sistem pencernaan, mati. Sehingga pada saat diperiksa di fasesnya, atau fases itu dalam bahasa Indonesia adalah TAI gitu ya, itu nggak ada sisa-sisa kultur bakteri yang hidup tadi. Sedangkan probiotik ini luar biasa, habis kita konsumsi, masuk ke sistem pencernaan, diperiksa fasesnya atau TAI tadi ya, itu ternyata masih ada dalam jumlah yang cukup signifikan. Jadi ternyata itu benar-benar nggak mati dan bisa bekerja dalam usus, dalam pencernaan, sehingga bisa memberikan hasil yang luar biasa. Teman sekalian, ini luar biasa sekali dan tentunya apapun yang dibicarakan oleh Dr. Genti selama ini berdasarkan
pengalaman praktisi di lapangan, melihat hasilnya, dan juga kita harapkan bahwa ini memang nggak ada satu kondisi penyakit atau satu kondisi hypothyroid yang bisa sembuh seketika dengan satu solusi. Kayaknya memang harus dicoba mulai dari makannya, mengecilkan jendelanya, mengistirahatkan liver Anda, memberikan probiotik yang bagus, kemarin omega tersebut, dan juga mungkin juga menambahkan dengan mitochondria supplementation, yaitu yang namanya H-Log R-Square. Mungkin Dr. Candy ada nggak mungkin sebagai kata penutup yang ingin diberikan kepada teman-teman sekalian di sini, yang mungkin di luar dari hypothyroid, mungkin mereka pokoknya fokusnya adalah pokoknya kepingin kalau bisa kurus itu seumur hidup. Jadi bukannya kurus cuma selama mengikuti program, ini kan problem utamanya, Dok. Gimana caranya agar bisa kurus itu kalau udah program, kurusnya seumur seterusnya. Ada nggak kata ya? Kalau saya lihat itu ya, TR90 itu the best program, karena sebenarnya mengapa mereka mengambil 90 hari, bukan karena produknya saja, tetapi kita diajarkan memiliki habit, atau habit itu mungkin dari 21 hari, ada 45 hari, kebiasaan, kemudian sampai ke 90 hari itu menjadi lifestyle. Sehingga pada saat seorang mengatakan bahwa saya ingin kurus selamanya, saya bukannya mau bragging myself, tapi saya melihat bahwa kalau saya lihat makanan tidak baik, saya bukan memilih lagi loh. Saya bukan milih ini bisa atau enggak loh. Saya nggak milih, tapi saya tahu it's not my food. Paham ya guys? So waktu saya sudah memilih mindset bahwa it's not my food, itu artinya saya bisa convince bahwa itu lifestyle saya. Saya tidak pernah tergiur pergi ke pesta ada mie goreng, saya struggling banget loh kalau disuruh makan mie goreng. Kalau saya suruh makan super mie, jujur saya masih makan, tapi saya tahu it's not my food, bukan karena makan nggak ya, udah nggak bisa pertanyaan itu. So kembali lagi kalau saya bisa kasih message, lifestyle itu, yang healthy lifestyle itu bukan pilihan. Kalau kalian pergi ke satu acara, masih berpikir, ini bisa nggak ya, ini bisa nggak ya, itu artinya kalian belum memiliki itu sebagai lifestyle. Tapi kalau kalian mengerti bahwa itu ini, it's not my food, it's not dan kalau kalian pun makan, it's okay juga, tapi kalian mengerti, it's not your food. Paham ya? So it's beda sekali mindset. Dengan mindset seperti itu, saya yakin kalian bisa punya durasi yang panjang untuk mempertahankan body weight dan juga antara komposisi ototnya, fatnya, dan juga energinya. Jangan sampai udah semua enak, energinya kagak ada. Aduh, letoy. Enggak. Justru saya melihat dengan usia saya saat ini, puji Tuhan, alhamdulillah saya bisa punya clarity yang clear, kemudian energi yang baik, dan juga tubuh recovery yang cukup baik, imunitas yang baik, dan itu yang harus disyukuri. Bukan berarti everything is perfect, kita masih juga deal dengan hal-hal yang lain, tapi at least kita melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada goal dan tujuan kita tadi. Ya, thank you banget dong. Thank you banget. Dan ini seringkali adalah nilai yang seorang klien itu lupa bahwa mereka itu dalam program yang 45 hari atau 90 hari, mereka berusaha sedisiplin mungkin, nggak enak pun juga dihidupin aja. Tapi begitu program selesai, mereka langsung kembali seperti kebiasaan yang lama. Dan itu bukan cara yang benar. Padahal nilai terbesar dari program Body Burn 45 atau TR90 adalah mencari pola makan dan lifestyle yang paling bisa dinikmati sehingga bisa dilakukan seumur hidup. Yes. Nggak ada gunanya Anda menderita mengikuti program 45 hari maupun 90 hari hanya untuk mendapatkan hasilnya, terus akhirnya sesudah program selesai terus langsung mengkonsumsi kembali seperti di hari lama. Jadi teman sekalian, Anda punya waktu 45 hari, Anda punya waktu 90 hari untuk belajar makanan apa yang paling menyenangkan bagi Anda yang tetap memberikan energi tanpa men-trigger yang fat storing hormonnya, seperti apa yang sudah saya lakukan, dengan Dr. Candy lakukan, dengan Dr. Fusi lakukan, yang didapatkan hasil yang luar biasa, dan akhirnya mereka menikmati programnya, dan juga bisa membawa terus-menerus lifestyle tersebut di luar dari program tersebut. Ini nilai terbesar dari program Body Burn 45 maupun H-Log TR90. Oke, Dr. Candy, thank you banget sudah bersedia menjadi guest speaker kita, membagikan pengalamannya dan pengetahuan yang luar biasa. Saya percaya sekali teman-teman semua di sini yang sudah belajar, semakin lama semakin mengetahui bahwa ini
memiliki keyakinan lebih untuk membantu orang-orang yang mungkin mengalami permasalahan dengan berat badan mereka, terutama kalau itu adalah dengan yang namanya hypothyroidism. Oke dok, selamat malam, sampai jumpa. Mungkin di sesi yang berikutnya, karena Dr. Genti dan saya sambil berpikir, ini next-nya apa nih? Karena begitu banyak aspek mengenai kesehatan dan penurunan berat badan atau fat loss ini yang bisa didiskusikan. Kita nantikan di sesi yang berikutnya. Selamat malam dok. Thank you Bye. banget. You guys all Bye. stay healthy guys. Thank You you. too. Bye. Bye.